Pernah nggak sih kamu membayangkan satu panggung dangdut diisi dua generasi berbeda? Satu adalah legenda modern yang sudah menaklukkan industri. Satu lagi adalah bintang baru yang baru saja lulus dari panggung kompetisi. Pertanyaannya sederhana tapi bikin penasaran. Apa jadinya kalau April dan Lesti Kejora benar-benar berada dalam satu proyek? Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu like, share, dan subscribe dulu, karena cerita ini bukan sekadar imajinasi, tapi penuh potensi nyata. April saat ini berada di titik krusial, fase transisi dari peserta lomba menjadi penyanyi profesional. Di fase inilah nama Lesti Kejora sering muncul dalam benak para penikmat dangdut. Bukan tanpa alasan, Lesti adalah simbol kesuksesan alumni Dangdut Academy. Bukti hidup bahwa panggung kompetisi hanyalah gerbang awal. Ketika publik mulai membicarakan April sebagai sosok yang punya karakter vokal kuat dan emosi yang jujur, wajar jika banyak yang mulai membayangkan, apakah April akan mengikuti jejak Lesti? Bukan meniru, tapi belajar. Kolaborasi impian ini bukan soal siapa lebih besar, melainkan tentang pertemuan dua perjalanan. Satu sudah sampai puncak, satu sedang menapaki anak tangga pertama. Dan di titik inilah cerita besar itu dimulai, bukan sebagai gosip, tapi sebagai harapan yang terasa masuk akal. Sebelum membayangkan kolaborasi, kita perlu mundur sejenak dan melihat perjalanan Lesti Kejora. Ia bukan hanya juara, tapi fenomena. Setelah lulus dari Dangdut Academy, Lesti tidak berhenti di euforia kemenangan. Ia bekerja keras, konsisten, dan perlahan membangun identitas. Lagu demi lagu dirilis, panggung demi panggung dijalani, hingga namanya menjadi standar baru di dangdut modern. Inilah yang membuat Lesti relevan untuk dijadikan cermin bagi April. April kini berada di fase yang dulu juga pernah dilewati Lesti. Fase di mana sorotan kamera mulai berkurang, tapi tuntutan profesional justru meningkat. Disinilah peran figur seperti Lesti menjadi penting, bukan sebagai pembanding yang menekan, tapi sebagai bukti bahwa jalan panjang itu nyata. Ketika publik menyebut kolaborasi impian April x Lesti, sebenarnya yang mereka harapkan adalah transfer energi, bukan kompetisi. Energi kerja keras, kesabaran, dan konsistensi. Lesti telah membuktikan bahwa dangdut bisa berdiri sejajar dengan genre lain tanpa kehilangan akar. Jika April belajar dari pola ini, maka masa depannya bukan sekadar viral sesaat. Cerita Lesti bukan cerita keberuntungan semata, tapi tentang keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan serius. Dan disitulah benang merah antara April dan Lesti mulai terlihat. Lulus dari Dangdut Academy bukanlah garis finish. Justru itu garis start yang sesungguhnya. April kini berada di fase paling menentukan dalam karirnya. Sorotan masih ada, tapi tidak seintens saat kompetisi berlangsung. Disinilah mental dan arah karir diuji. Banyak alumni yang gugur di fase ini. Bukan karena kurang bakat, tapi karena salah langkah. April, dengan karakter vokalnya yang emosional dan pembawaan yang tulus, punya modal besar. Namun modal saja tidak cukup, ia butuh peta. Di titik inilah nama Lesti kembali relevan. Bukan sebagai bayang-bayang yang harus dikejar, tapi sebagai contoh pola. Lesti membangun karirnya dengan memilih lagu yang sesuai karakter, menjaga citra, dan tidak terburu-buru mengejar sensasi. Jika April suatu hari menerima undangan berada dalam satu acara dengan Lesti, itu bukan sekadar tampil bersama, tapi simbol bahwa ia berada di jalur yang benar. Kolaborasi tidak selalu harus berupa duet lagu, bisa berupa satu panggung, satu acara spesial, atau bahkan satu momen simbolik. Publik melihat hal-hal kecil ini sebagai sinyal besar. Dan April saat ini sedang mengumpulkan sinyal-sinyal itu, satu persatu. Banyak yang membayangkan kolaborasi April x Lesti sebagai duet lagu besar. Tapi kenyataannya, kolaborasi impian seringkali dimulai dari hal yang jauh lebih sederhana. Sebuah undangan tampil di acara yang sama, satu segmen bincang ringan, atau bahkan satu panggung perayaan khusus alumni Dangdut Academy. Hal-hal seperti inilah yang membangun narasi secara alami. Lesti dikenal selektif, bukan karena eksklusif, tapi karena ia menjaga kualitas. Jika suatu hari April berada dalam lingkaran acara yang sama, itu sudah menjadi validasi tersendiri. Bukan validasi instan, tapi pengakuan diam-diam dari industri. Kolaborasi sejati bukan soal viral sehari, tapi tentang kesesuaian visi. April membawa semangat baru, Lesti membawa pengalaman. Jika keduanya bertemu, maka yang tercipta bukan persaingan,
melainkan kesinambungan generasi. Publik dangdut sebenarnya haus akan cerita seperti ini, cerita estafet, bukan cerita konflik. Dan itulah mengapa ide kolaborasi ini terasa begitu kuat meski belum terjadi. Karena secara narasi, ia sudah hidup di benak penonton. Bayangkan sebuah acara spesial, panggung megah dan nama April serta Lesti Kejora tercantum dalam satu rundown. Tidak perlu duet, tidak perlu gimmick berlebihan. Cukup satu panggung, satu momen, satu salam hangat di depan kamera. Bagi publik, itu sudah cukup untuk membaca pesan besar. April sedang naik kelas. Dalam dunia hiburan, simbol seringkali lebih kuat daripada pernyataan. Undangan seperti ini bukan sekedar formalitas, tapi pengakuan tak tertulis. Lesti pernah berada di posisi April, dan kehadirannya di panggung yang sama seolah menjadi jembatan dua era. April tidak sedang dibentuk menjadi Lesti kedua, tapi menjadi April versi terbaiknya. Dan jika suatu hari kolaborasi ini benar-benar terwujud, maka itu adalah hasil dari proses, bukan kebetulan. Cerita ini belum selesai, ini baru setengah perjalanan. Karena setelah undangan dan simbol, masih ada pertanyaan besar tentang arah, pilihan lagu, dan masa depan April di industri dangdut. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami. Ketika seorang penyanyi muda mulai dikaitkan dengan nama sebesar Lesti Kejora, selalu ada dua sisi. Di satu sisi itu adalah kehormatan, di sisi lain itu bisa menjadi bayang-bayang yang menekan. April berada di persimpangan ini. Banyak yang berharap ia menjadi seperti Lesti, padahal justru disitulah risikonya. Cerita sukses Lesti bukan template yang bisa disalin mentah-mentah. Yang bisa dipelajari adalah cara berpikir dan bersikap. Lesti tidak pernah terburu-buru. Ia tahu kapan harus tampil, kapan harus diam, dan kapan harus memilih lagu yang tepat. Jika April cerdas membaca situasi, ia akan menggunakan nama Lesti bukan sebagai target, tapi sebagai referensi. Kolaborasi impian tidak selalu berarti berjalan berdampingan setiap saat, melainkan memahami ritme industri yang sama. April perlu menemukan cirinya sendiri agar ketika suatu hari benar-benar berada di satu panggung dengan Lesti, publik melihat dua sosok berbeda yang sama-sama kuat. Disinilah ujian terbesar April, berani tumbuh tanpa kehilangan jati diri. Karena industri dangdut tidak butuh duplikat, tapi butuh regenerasi. Dan April punya peluang untuk menjadi bagian dari regenerasi itu, bukan sekedar bayangan masa lalu. Satu hal yang sering luput dari perhatian publik adalah kekuatan jaringan alumni Dangdut Academy. Lesti tidak berdiri sendiri, ia tumbuh dalam ekosistem yang saling terhubung, dari produser, pencipta lagu, hingga acara-acara besar. April kini mulai masuk ke jaringan yang sama. Mungkin belum terlihat di layar, tapi proses itu sedang berjalan. Ketika April diundang ke acara alumni, festival dangdut, atau panggung off-air yang sama dengan senior-seniornya, itu bukan kebetulan, itu bagian dari pembacaan industri. Nama April mulai dicatat, bukan sebagai juara, tapi sebagai potensi. Jika suatu hari, April dan Lesti berada dalam satu acara alumni besar, publik akan menyebutnya kolaborasi impian. Padahal bagi industri, itu adalah proses alami. Inilah kenapa perjalanan April tidak bisa dinilai dari satu lagu atau satu panggung saja. Ia sedang membangun relasi, bukan sensasi. Dan relasi inilah yang sering kali menjadi pintu menuju kolaborasi yang lebih besar di masa depan. Jalan ini memang senyap, tapi justru disitulah fondasi karir jangka panjang dibangun. Jika bicara kolaborasi impian, publik tentu membayangkan satu hal, lagu. Bukan sembarang lagu, tapi lagu yang mampu mempertemukan karakter April dan Lesti tanpa saling menenggelamkan. Lagu seperti ini tidak lahir dari kejaran viral, tapi dari pemahaman karakter vokal. Lesti dikenal dengan cengkok kuat dan emosi matang. April membawa warna segar dengan rasa yang jujur. Jika suatu hari ada lagu yang ditulis khusus untuk dua generasi ini, maka itu akan menjadi peristiwa, bukan sekedar rilisan. Namun penting diingat, lagu hanya akan terasa kuat jika waktunya tepat. Terlalu cepat, hasilnya bisa dipaksakan. Terlalu lambat, momentumnya bisa hilang. Saat ini, April masih berada di fase pengenalan diri. Maka wajar jika kolaborasi lagu masih menjadi wacana. Tapi wacana inilah yang membuat publik terus menoleh. Karena dalam dunia musik, harapan seringkali lebih kuat daripada realisasi instan.
Dan selama April terus bertumbuh, kemungkinan itu akan tetap hidup. Semakin sering nama April dikaitkan dengan Lesti Kejora, semakin besar pula ekspektasi publik. Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, perhatian ini mengangkat nama April. Di sisi lain, tekanan bisa datang dari mana saja. Setiap penampilan akan dibandingkan, setiap lagu akan dinilai. Disinilah kedewasaan mental diuji. Lesti pernah melewati fase ini dan bertahan karena fokus pada proses, bukan komentar. Jika April mampu belajar dari hal ini, maka ia akan lebih siap menghadapi sorotan. Kolaborasi impian seharusnya menjadi sumber motivasi, bukan beban. Publik boleh berharap, tapi April tetap harus berjalan dengan ritmenya sendiri. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling cepat viral, tapi yang paling konsisten. Dan konsistensi inilah yang sedang diuji pada April hari ini. Kolaborasi April x Lesti Kejora mungkin belum terjadi hari ini atau besok, tapi ceritanya sudah hidup. Hidup di benak penonton, hidup di diskusi penggemar, dan hidup dalam harapan industri dangdut akan regenerasi yang sehat. April tidak sedang mengejar Lesti, dan Lesti tidak sedang menunggu April. Mereka berada di jalur masing-masing. Namun sejarah seringkali mempertemukan jalur-jalur yang sejalan. Jika suatu hari mereka benar-benar berada dalam satu panggung, satu lagu, atau satu momen penting, maka itu bukan kejutan, melainkan hasil dari proses panjang yang sudah kita saksikan sejak sekarang. Inilah mengapa cerita April menarik untuk diikuti, karena ia bukan tentang siapa yang juara, tapi tentang siapa yang bertahan.